Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang Jumat Gereja Baptis Indonesia Kalam dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan juga di dalam perlindungan Tuhan. Sungguh kita boleh mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimana kita sampai pada hari ini boleh kembali beribadah di hari Minggu ini, meskipun dari rumah kita masing-masing. Kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan yang sungguh sempurna itu senantiasa boleh menyatukan hati kita untuk kita tetap memiliki kerinduan untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk kita dapat menikmati ibadah, memuji Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Dan kita juga dapat mempersiapkan setiap ucapan syukur kita melalui persepuluhan dan persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan, baik itu melalui rekening gereja ataupun diantar ke gereja, ataupun juga dapat menghubungi pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan, menyanyi haleluya. Kita mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu sini. Ku percaya adalah diriku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Makasih. Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini dengan segala kerinduan kami ya Bapa. Kami sungguh rindu Tuhan mengalami kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu, segala yang baik yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Baik adanya Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan berikan kami sukacita, berikan kami semangat Tuhan, untuk kami terus mengikuti ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mari ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menyenangkan akan hati Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Makasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama memuji, menyenangkan akan hati Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, mari kita semua. Kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan apa pilihannya.
Saya yakin dan percaya kita boleh merasakan sukacita yang dari surga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam sikap berdoa, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bila firman Tuhan pada saat ini boleh akan memberikan kita kekuatan, menjadikan kita ketika kita lemah, kita menjadi kuat. Ketika kita tidak berdaya, kita dimampukan oleh Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan sendiri. Kekuatan di hidupku
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena kebaikan, kemurahan, dan juga pertolongan daripada Engkau di masa-masa sulit, di keadaan yang rumit ini. Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu memberikan penghiburan kepada kami, sehingga hati kami bersukacita, hati kami berbahagia di dalam penantian, di dalam pengharapan akan pertolongan daripadamu. Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu dan berkata-kata lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran-Mu. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya berikan hikmat kebajikan, dan Tuhan berikan hati seorang murid agar memiliki ketundukan ketika mendengar sabda daripada Engkau. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan keteguhan dan keyakinan iman. Saudaraku, kalau kita mendengar beberapa berita, WHO memberitahukan bahwa virus corona COVID-19 ini tidak akan bisa musnah. Sama halnya dengan HIV, demam berdarah, flu burung, dan virus-virus yang lain. Ini artinya memaksa kita untuk menerima secara realita, memaksa kita untuk berpikir bahwa hal ini harus kita terima dengan kenyataan. Hidup berdampingan dengan COVID-19. Demikian halnya juga dengan penderitaan. Penderitaan bukanlah sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan orang Kristen. Penderitaan bukanlah hal yang sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu saya mau mengatakan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus bisa bersahabat atau berdampingan dengan penderitaan. Ada sebuah kisah yang menarik tentang kegilaan Kaisar Nero. Kegilaan Kaisar Nero. Dia menyalakan api agar melihat kotanya terlihat cantik dan bersinar, dihiasi oleh cahaya api. Dengan membakar kotanya dan membakar orang-orang percaya yang dianggap saat itu adalah sekte sesat, dianggap saat itu adalah kelompok ataupun perkumpulan yang bisa mengacaukan ataupun bisa merusak kekuatan politik Roma. Dengan keadaan seperti itu, orang-orang Kristen di zaman pelayanan Rasul Petrus menjadi menderita. Anak harus menjadi anak yatim piatu. Istri harus kehilangan suaminya. Setiap orang yang percaya dikejar-kejar untuk dibinasakan. Demikian juga Petrus merasakan sebuah penderitaan dan penuh dengan kesakitan. Saudara, kita mau belajar agar kita siap bersahabat dengan penderitaan, agar kita siap berdampingan dengan penderitaan,
Menghindari penderitaan bukanlah langkah yang bijak. Menolak penderitaan adalah kebodohan. Tetapi melihat penderitaan dalam perspektif iman Kristen adalah sebuah hal yang biasa, yang harus diterima oleh orang percaya, adalah kebijakan di dalam keyakinan. Kita mau belajar mengapa kita harus bersahabat dengan penderitaan. Mengapa kita harus bersahabat dengan penderitaan? Mari kita buka, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kitab kita ataupun Al-HP kita dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini adalah sebuah surat penghiburan dari Petrus kepada sekte Kristen, kepada pengikut Kristen, agar memiliki perspektif yang berbeda tentang penderitaan, agar memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang-orang dunia tentang penderitaan. Petrus mengatakan bahwa janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Saudara, kegilaan Nero ini sangat luar biasa. Sampai-sampai dia harus memfitnah orang-orang Kristen. Dia memberikan sebuah challenge atau tantangan. Siapa yang bisa menemukan siapa pembakar kota Roma itu? Padahal sesungguhnya dialah yang membakar kota Roma itu dan memfitnah pengikut Kristus yang saat itu dipimpin oleh Petrus. Dan Nero mengatakan bahwa pembuat kekacauan ini adalah orang-orang Kristen. Sehingga Nero membuat sebuah keputusan hukum untuk menangkap, menyiksa, dan memaksa orang-orang Kristen mempercayai atau mengakui bahwa pelaku kekacauan itu, pembakaran kota Roma itu, adalah orang-orang Kristen. Anak harus kehilangan ayahnya, istri harus kehilangan suaminya, bahkan satu keluarga harus menderita di dalam penjara. Dan Petrus mengatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Janganlah menganggap penderitaan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Janganlah menganggap penderitaan itu adalah sesuatu hal yang aneh, sebab penderitaan itu adalah bagian hidup orang percaya. Penderitaan itu adalah sahabat orang percaya. Jadi adalah kebodohan jika setiap orang percaya menolak penderitaan. Nah, kita mau belajar mengapa kita harus bersahabat
dengan penderitaan? Yang pertama, karena penderitaan adalah sebuah kenyataan yang berdampingan dengan hidup manusia. Penderitaan adalah fakta yang harus diterima secara realita dan rasional, dan diterima juga secara spiritual. Penderitaan itu adalah kenyataan yang berdampingan dengan hidup manusia. Janganlah kamu heran, di ayat 12 Petrus ingin menjelaskan bahwa penderitaan itu adalah hal yang lumrah, atau penderitaan itu adalah hal yang wajar. Penderitaan adalah sesuatu yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Mengikut Yesus tidaklah serta-merta setiap persoalan langsung berakhir. Mengikut Yesus tidaklah memberikan jaminan bahwa ketika engkau mempercayainya, maka engkau tidak akan menderita. Bukan. Mengikut Yesus harus siap berdampingan atau bersahabat dengan penderitaan. Tidakkah Dia yang datang dari kemuliaan, dari kekudusannya, harus merasakan penderitaan? Datang menjadi manusia, disiksa sebagai manusia, difitnah, diludahi, disalibkan, dibunuh. Saudara, menarik sekali bagaimana orang Kristen harus memiliki pemikiran bahwa penderitaan adalah sebuah kenyataan yang berdampingan dengan hidup manusia. Janganlah kamu heran, saudara. Janganlah kamu bingung. Janganlah kamu merasa itu sesuatu hal yang luar biasa. Sebab penderitaan itu bukanlah hal yang luar biasa. Penderitaan itu bukanlah hal yang tidak lumrah. Penderitaan itu adalah fakta, kenyataan yang harus diterima setiap orang percaya. Nyala api di sini sebenarnya bisa menjadi sebuah kiasan atau metafora tentang sebuah penyiksaan, tentang sebuah penganiayaan yang mau tidak mau orang percaya harus menerimanya sebagai ujian. Orang percaya harus menerimanya sebagai pencobaan. Dan itu tidaklah seolah-olah hal yang luar biasa. Dan itu biasa. Penderitaan itu biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Anehlah jika ada seseorang terlahir di dunia tidak mau menderita. Anehlah jika keluarga ataupun kehidupan kita tidak mau yang namanya menerima penderitaan. Tidakkah sebuah hal yang wajar setiap orang, baik orang Kristen maupun orang yang non-Kristen, merasakan penderitaan? Tidakkah saat ini menjelaskan bahwa yang kaya, miskin, yang menengah, yang cakep, sedikit lebih cakep, atau biasa-biasa saja merasakan penderitaan? Takut dengan COVID-19, risau dengan orang yang terinfeksi, dan heran dengan jumlah kematian yang begitu besar. Saya mau mengatakan,
janganlah kamu heran, janganlah kamu bingung. Ini adalah kenyataan. Ini adalah fakta yang harus diterima. Orang percaya harus siap berdampingan dengan penderitaan. Orang percaya harus siap berdampingan dengan kekacauan. Orang percaya harus siap berdampingan dengan kesusahan. Seorang petinju tidak boleh mengatakan kalau pukulan lawan adalah hal yang tidak wajar. Seorang petinju tidaklah wajar jika mengatakan pukulan lawan adalah sesuatu yang menakutkan. Bagi seorang petinju, melihat pukulan ataupun melihat memar di dalam muka ataupun bagian dari tubuhnya, dia akan mengatakan itu adalah wajar. Tidakkah demikian saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Seorang pemain MMA ataupun seorang olahragawan kecelakaan, patah tangan, patah kaki, patah tulang, bagi mereka itu bukanlah sesuatu yang heran. Bagi mereka itu yang menjadi sahabat di dalam latihan, di dalam situasi pertandingan. Bagi orang percaya, kesusahan, hinaan, fitnah adalah hal yang wajar yang harus kita terima. Bersahabat dengan penderitaan agar kita tidak kaget dan ketakutan. Bersahabat dengan penderitaan agar kita tidak khawatir dan kewalahan. Bersahabat dengan penderitaan membuka rasional pemikiran bahwa itu adalah sesuatu yang harus diterima dengan spirit dan rasial. Saudara, sungguh menarik firman Tuhan ini. Penderitaan bukan untuk dihindari, penderitaan bukan untuk dijauhi. Penderitaan harus diterima dan siap menghadapinya. Yang kedua, mengapa kita harus bersahabat dengan penderitaan? Penderitaan mengajarkan bersukacita secara murni dan konsisten. Penderitaan mengajarkan bersukacita secara murni dan konsisten. Saudara, ada sebuah pertanyaan retoris. Jika pertanyaan ini saya katakan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati sebuah sukacita? Jawabannya adalah menderitalah terlebih dahulu. Pepatah yang menarik, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, lalu ke penghulu kemudian. Enggak ya, enggak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata bersukacitalah di dalam ayat 14. Sebaliknya, yang pertama Petrus mengatakan janganlah kamu heran. Di ayat 12, di ayat 13 dia mengatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Bersukacitalah, yang dimaksud Petrus di sini adalah kata ini sangat anti mainstream atau bertolak belakang dengan keinginan orang-orang dunia. Kata ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi mereka pencinta kesenangan ataupun hedon dan keegoisan.
Bagi orang dunia, penderitaan adalah kesusahan. Bagi orang dunia, penderitaan adalah kesengsaraan. Bagi orang Kristen, penderitaan mendatangkan sukacita. Bagi orang percaya, penderitaan melahirkan sukacita. Bersukacitalah. Petrus mengaitkan penderitaan dengan sukacita. Tetapi orang dunia mengaitkan materi dengan sukacita. Orang dunia mengaitkan kekayaan adalah ukuran kebahagiaan. Orang dunia mengaitkan bahwa kesuksesan secara pekerjaan maupun materi adalah sukacita. Tetapi saya mau mengatakan, penderitaan adalah sukacita. Penderitaan adalah kegembiraan. Saudara, jangan hina orang yang bertahan di dalam penderitaan. Jangan memandang sebelah mata orang yang susah tetapi masih eksis di dalam pelayanan. Jangan pandang hina orang yang dalam proses kehidupannya terlalu sakit. Sebab jika mereka bertekun di dalam iman, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan akan menghampiri, akan membuahkan sukacita, akan membuahkan kebahagiaan. Ayat ini berpadanan dengan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah jika engkau dihina, difitnah. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bagaimana caranya berbahagia dalam keadaan sukacita? Saya mau mengatakan, hanya orang yang memiliki iman yang tinggi, hanya orang yang memiliki spirit yang tinggi mau bisa merasakan itu. Tetapi mereka yang imannya cetek, mereka yang imannya rendah, mereka yang mengandalkan pemikiran dan pemahamannya sendiri akan berkata bahwa penderitaan adalah kesusahan, akan berkata penderitaan adalah kesengsaraan. Tidakkah itu yang membuat orang menolak hamba Tuhan menjadi bagian dalam keluarganya? Sebab mereka berkata, tidak ada yang bisa diandalkan dari hamba Tuhan dalam kenikmatan ataupun kesenangan, kesuksesan ataupun pencapaian di dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang mengikut Yesus, bagi orang-orang yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan, penderitaan adalah sukacita. Penderitaan adalah kegembiraan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jika ada orang yang tidak menderita karena situasi ini, jika ada orang yang tidak terpukul karena COVID-19 ini, saya mau mengatakan, dia tidak akan menikmati sukacita yang murni. Dia tidak akan menikmati kebahagiaan yang murni. Sakit rasanya, hari Minggu tiba, gereja harus kosong. Sakit rasanya, Selasa, Rebu kegiatan gereja tidak ada. Sakit rasanya, Sabtu tidak ada persekutuan, tidak ada latihan. WBI harus berhenti, PBI harus berhenti. Tapi bagi mereka yang tidak berpikir tentang kesusahan ini akan menganggap itu biasa saja. Bapak Ibu bisa pikirkan, Bapak Ibu bisa renungkan. Di dalam kesusahan seperti ini harus bisa menciptakan kebahagiaan, bisa menciptakan sukacita. Sebab itu rasa dan nilainya akan menjadi murni. Amin. Haleluya. Saya mau mengatakan, saya 2 bulan ini menderita. Jujur saya menderita. Harus saya akui, apakah orang Kristen tidak boleh menderita? Boleh. Apakah orang Kristen tidak bisa merasakan penderitaan? Bisa.
Dan saya 2 minggu ini menderita. Saya menanggung beban yang sangat berat. Saya berdoa giat di hadapan Tuhan. Kapan wabah ini akan berakhir? Kapan gereja ini dipenuhi kemuliaan Tuhan? Kapan tempat ibadah ini suara para pecinta kemuliaan Tuhan bersorak-sorak? Saudara, bersukacitalah. Kita merasakan hal yang sama. Sekalipun kita terlibat rasa derita, tetapi sukacita itu akan lahir dari kemurnian dan menjadi konsisten sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Bahagia menambah imun tubuh, kata para dokter. Saya berbincang-bincang dengan salah seorang perawat karena ada salah satu teman yang mengalami sakit ataupun penurunan kondisi fisiknya. Saya mengatakan, Pak, jangan-jangan beliau itu sedang stres. Jangan-jangan beliau itu sedang banyak pikiran. Perawat ini mengatakan, bisa jadi melihat beban yang harus dia pikul, melihat pergumulan yang harus dia kerjakan, menjadi stres, imun tubuhnya berkurang, dan setiap penyakit mudah menyerang. Jadi sekalipun kita menderita, jangan lupa bersukacita. Sebab kekuatan di dalam tubuh, imun bahagia merespon setiap persoalan dan membuat kita kuat dan tidak mudah sakit. Yang ketiga, mengapa kita harus bersahabat dengan penderitaan? Ada roh Allah yang menghiburkan kita dari penderitaan. Ada roh Allah yang menghiburkan kita dari penderitaan. Dikatakan di ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Oleh sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, ini menjelaskan bahwa walaupun Tuhan memberikan roh penghiburan, walaupun Tuhan memberikan roh untuk membuat kita berbahagia dan bersukacita, bukan berarti serta-merta penderitaan itu tidak ada. Bukan berarti serta-merta kesusahan itu tidak ada. Bahkan sebaliknya, berbahagialah kamu karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Yang ketiga, ada roh Allah yang menghiburkan kita dari penderitaan. Berbahagialah kamu, sebuah penghiburan bagi setiap orang yang dinista karena nama Kristus. Roh kemuliaan atau roh Allah ada padamu. Ini menjelaskan bahwa kehadiran Roh Kudus menghiburkan atau menguatkan saat dalam situasi penganiayaan. Roh Allah ada padamu ini menjelaskan bahwa siapa yang mempunyai roh, tentulah akan datang penderitaan kepadanya. Siapa yang memiliki roh Allah, tentulah pencobaan akan datang kepadanya. Roh tidak selalu berbicara tentang kesuksesan materi. Roh tidak selalu berbicara tentang kekuatan ataupun mujizat secara jasmani. Tetapi roh juga bisa berbicara tentang penganiayaan dan penderitaan. Bagaimana kita supaya bisa dihibur? Tentu kita harus masuk dulu dalam penderitaan. Bagaimana kita supaya bisa bersukacita? Bagaimana kita supaya bisa berbahagia? Tentu harus dulu mengalami yang namanya kesusahan. Saya tidak setuju ataupun saya menolak jika banyak gereja-gereja yang hanya mengajarkan teologi kemakmuran. Percaya Yesus, usahamu berhasil.
memberikan persepuluhan, maka engkau akan diberkati. Saudara, roh Allah ada padamu, siap-siap penderitaan datang kepadamu. Tetapi ingat, roh itu akan menghiburkan kita. Roh itu akan menguatkan kita. Lihatlah ketika Yesus dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepadanya ketika langit terbuka. Dan seketika itu juga perjalanan pelayanan Yesus tidaklah mudah. Ada banyak fitnah, ada banyak cacian, hinaan, dan ada banyak persiapan pembunuhan untuk dirinya. Saudara, roh akan mengibarkan rasa bahagia ketika kita dalam situasi penderitaan. Yang keempat, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya 3 ya, ini 4, supaya firman-Nya lengkap. Di ayat 15 dan 16, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Menarik bukan? Penderitaan yang kita bicarakan di sini adalah bukan penderitaan karena kebodohan sendiri. Penderitaan yang kita bahas hari ini adalah bukan penderitaan karena kekacauan hidupmu. Tetapi penderitaan yang kita bahas di sini adalah penderitaan ketika kita setia, bertekun, mengikut dan melayani Yesus. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jika engkau menderita karena kebodohan dan keberdosaanmu, bertobatlah. Tetapi ayat 16 ini menarik. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, jika ia menderita sebagai orang Kristen, saudara, Kristen sudah ada di tahun 70-an, di tahun 60, 40-an, Kristen sudah ada. Lebih dahulu dari agama tetangga kita. Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sepertinya Petrus itu bertobat. Sepertinya Petrus itu sedang menjelaskan tentang dirinya. Ketika terjadi penganiayaan kepada Kristus, ada wanita-wanita yang melihat Petrus dan berkata, "Tidakkah engkau seorang pengikut dia?" Tetapi Petrus malu melihat apa yang harus terjadi kepada gurunya, dan dia pun menyangkal Yesus. Pertanda ayam berkokok 3 kali. Saudara, dari sini Petrus belajar dan berkata, janganlah kamu malu jika kita menderita sebagai orang Kristen. Ini artinya apa? Penderitaan adalah bukan sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang penuh kemuliaan. Amin. Penderitaan adalah bukan sesuatu yang memalukan, tetapi adalah sesuatu yang memuliakan. Yang pertama tadi, penderitaan adalah sebuah kenyataan yang berdampingan dengan hidup setiap orang percaya maupun manusia. Yang kedua, penderitaan mengajarkan bersukacita secara murni dan konsisten. Yang ketiga, ada roh Allah yang menghiburkan ketika kita masuk dalam penderitaan. Yang keempat, penderitaan bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang memuliakan. Seorang mahasiswa di salah satu universitas, saat acara untuk celebration ataupun wisuda yang harus dirayakan olehnya, semua orang tidak akan bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan seorang anak ini. Sebab apa? Dia siap mengundang ayahnya sebagai
tukang becak, menempatkan ayahnya duduk di barisan orang tua, ada yang kaya menengah. Dan ketika pembicaraan wisudawan terbaik, nama anak itu disebut, dan dia bercerita bahwa dia menjadi seorang sarjana yang didukung, disupport oleh seorang ayah yang tidak kaya, hanya seorang tukang becak yang setiap hari mendapat 25.000 per harinya. Tetapi kemuliaan demi kemuliaan pun muncul. Dosen dan fakultas memberikan apresiasi. Semua mahasiswa memberikan tepuk tangan dan mendukung apa yang terjadi saat itu, menggetarkan stigma bahwa penderitaan bukanlah sesuatu hal yang memalukan, tetapi sesuatu hal yang memuliakan. Saudara, orang sukses karena kelengkapan fasilitas itu biasa. Tetapi orang sukses karena kekurangan ataupun karena kesusahan, itu hal yang luar biasa. Jadi bukanlah hal yang malu ketika kita menderita. Justru malulah ketika kita tidak mau menerima penderitaan. Jangan malu jika selama menjadi orang Kristen hidupmu penuh pergumulan. Jangan malu jika selama menjadi orang Kristen hidupmu penuh penderitaan. Jangan malu selama engkau menjadi orang Kristen hidupmu penuh kesusahan. Sebab apa? Kelak di dalam kesetiaanmu, kelak di dalam pengharapanmu, Tuhan akan mendatangkan sukacita, kegembiraan, dan Tuhan akan memberikan mahkota kepada mereka yang setia sampai akhir. Amin. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Ketika ibu muslimah ditetapkan pasien positif corona, nah, sebelum ditetapkan tanggal 5 atau tanggal 6 kalau tidak salah, saya bertemu dengan beliau di rumah sakit, menjenguk, mendoakan, dan memberikan bantuan dari gereja untuk penghiburan kepada Ibu Aris. Nah, setelah dinyatakan positif, lalu pengurus menetapkan saya harus karantina. Telepon dari teman-teman datang, WA dari teman-teman datang, dan saya membuat penilaian-penilaian. Mana yang bertanya karena perhatian, mana yang bertanya karena khawatir. Jangan-jangan setelah Bang Tahan ketemu Ibu Aris main ke sini, lalu menyebarkan virus. Hati saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika aku pun terpapar COVID-19, saya percaya bukan karena aku yang melanggar peraturan PSBB ataupun social distancing maupun physical distancing, tetapi saya melakukan itu hanya untuk melayani, mendoakan umatmu yang sedang sakit, mendoakan umatmu yang sedang menderita. Dan ketika saya harus merasakan penderitaan itu, saya siap dan bersukacita. Saudara, Dinkes datang periksa, tracking, Puskesmas datang periksa, tracking, jemaat yang baik datang ngirim makanan. Ada jemaat juga yang bertanya, mau makan apa hari ini? Dan mempunyai tetangga yang sangat luar biasa, masak buat saya.
saya mau mengatakan, saya tidak malu sekalipun saya terpapar. Saya tidak malu sekalipun saya harus menderita. Apalagi kena COVID-19 sebagai hamba Tuhan. Gereja harus mengalami sebuah kesalahan komunikasi dari pemerintah mengatakan kalau gereja ini klaster Lembang. Harus mengklarifikasi. Bamak datang memberikan pertolongan. Dan saya mau mengatakan, penderitaan karena melayani akan mendatangkan sukacita. Dan jangan malu, sebab itu mendatangkan kemuliaan. Amin. Ada 4 hal mengapa kita harus bersahabat dengan penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah sebuah kenyataan yang berdampingan dengan hidup manusia. Yang kedua, penderitaan mengajarkan bersukacita secara murni dan konsisten. Yang ketiga, ada roh Allah yang menghiburkan kita dari penderitaan. Yang ketiga, penderitaan bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang memuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba percaya bahwa firman-Mu hari ini membukakan pemikiran, pemahaman kepada setiap umat-Mu. Jikalau penderitaan adalah bagian dari setiap orang percaya, penderitaan adalah sahabat setiap orang beriman, dan orang beriman harus siap berdampingan dengan penderitaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hamba mau berdoa kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang kesusahan dari sudut ekonomi, Tuhan berikan penghiburan. Dan Tuhan buka jalan. Mereka yang kesusahan dari pekerjaan karena pembatasan sosial, Tuhan berikan hikmat agar mereka melihat sisi positif dari setiap apa yang terjadi. Tuhan, hamba juga berdoa secara khusus kepada Ibu Murti yang hari ini mengalami kesesakan, kondisi yang tidak karu-karuan, situasi yang tidak stabil. Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Pengharapan semakin Tuhan teguhkan di dalam imannya, dan Tuhan singkapkan hikmat kebajikan-Mu di dalam dirinya. Jemaat-Mu yang berulang tahun ya Bapa, berkati mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan jawablah setiap harapan dan doa-doa mereka. Keadaan bangsa, dunia, kota ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Rancangan dan rencana-Mu lah yang terbaik, dan kami siap menerima dari segala sesuatu sekalipun menimbulkan konsekuensi dan penderitaan. Kami percaya Tuhan punya rencana dan punya tujuan. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Hanya kami haturkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.